BPLP PT PGRI Jombang, suatu badan penyelenggara lembaga pendidikan perguruan tinggi yang menaungi STKIP PGRI Jombang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Untuk materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak akan ada permainan kecil. Jadi permainan ini ada sangkut pautnya dengan materi yang disampaikan. Materinya itu, gamenya itu harus kalian itu harus fokus, kuncinya fokus ya, nggak boleh lengah, harus fokus. Boleh, harus fokus agar nanti bisa menjawab ya, agar tidak ngantuk juga. Gerak-gerik saya, tahu kan? Bapak akan menempel nyamuk. Nah, menempel apa bahasanya? Mentabok ya. Menempel lah ya. Gampang-gampang ya menempel. Tapi kalian harus fokus ya. Fokus, kuncinya fokus. Nanti saya tunjuk harus bisa jawab. Oke? Fokus. Gini. Contoh saya Pak. Oke. Kalian harus fokus ya. Fokus. Oke? Fokus. Ada berapa? Oke, paham? Ya, kuncinya fokus, oke? Kuncinya fokus. Ya. Bukan kuncinya harus fokus. Fokus ya. Fokus, kuncinya fokus. Oke? Nanti ada hubungannya dengan materi ini. Ada materi ini. Oke? Oke, kita coba. Siap? Ya, oke, harus fokus ya. Oke. Fokus, Mas David. Fokus. Fokus. Oke, jam berapa? Nah. Salah. Jam berapa? 9. Salah. Jamnya kenapa ketiga? Fokus. Jamnya fokus ya. Oke? Oke, sekali lagi kita coba lagi, oke ya? Ya. Oke. Oke, mulai. Oke. Fokus. Masternya Mas David. Fokus. 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 Oke, berapa? 4. Salah. Tuh. Ngomong fokus kan kira kata itu. Nah, harusnya dari itu. Kuncinya kan fokus. Nah, kuncinya itu fokus, bukan di sini. Bukan fokus. Ya, benar. Tidak fokus. Oke. Ini berarti nggak ngantuk ya. Ini Mas Septian ngantuk berarti. Oke. Sudah paham berarti ya. Kalau ini, kalau saya bilang fokus itu dihitung, bukan ininya. Jadi kurang konsentrasi. Oke. Sudah cukup. Tidak perlu banyak nanti. Benar Mas David. Kali ini Bapak menyampaikan materi kebugaran jasmani. Nah, dari game tadi kita ada sangkutannya dengan materi ini. Mungkin ada yang tahu apa sih kebugaran jasmani itu? Suatu. Oke, angkat tangan. Oke. Suatu aktivitas fisik. Oke, sudah? Oke, Mas David, mungkin ada yang lebih. Suatu ukuran seseorang melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kecapean yang berarti. Nah, oke, benar. Mas David benar. Oke. Jadi kebugaran jasmani itu adalah contohnya Mas David melakukan aktivitas sehari-hari, maupun itu berat atau ringan. Nah, Mas David itu tidak mengalami kelelahan yang berarti. Artinya Mas David bisa melakukan kegiatan dari esok dengan tubuh yang masih sehat, fresh, bugar, masih memiliki sisa cadangan tenaga yang dimaksud kebugaran jasmani itu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kemudian
Apa saja sih yang kita lakukan untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik? Nah, apa yang kita lakukan agar kita mencapai kebugaran jasmani yang baik dan benar? Oke, angkat tangan. Oke, Mas Satya. Pertama, Ya, tentu berolahraga. ya, berolahraga. Terus memakan makanan yang bergizi. Ya, benar. Lalu istirahat yang cukup. Oke, David mau menambahkan? Cukup. Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Mas Septian. Benar. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik itu kita harus berolahraga yang teratur, makanan yang teratur, yang bergizi dan penuh vitamin. Nah, di dalam kebugaran jasmani ini kita harus untuk istirahatnya itu harus cukup. Di masa pandemi seperti ini kita tidak boleh main game sampai larut malam, terus apa itu tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Nah, itu bisa mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Minimal lah kita tidur itu 7 jam sampai 8 jam. Oke? Nah, seperti itu. Nah, orang yang bisa dikatakan mempunyai kebugaran jasmani yang sehat dan kuat itu ya seperti itu, tidurnya itu nggak boleh sampai larut malam. Oke. Terus, nah di dalam istirahat ini waktu tidur ada 2 faktor, yaitu faktor kuantitatif dan kualitatif. Ada yang tahu apa itu 2 faktor tersebut? Oke, Kuantitatif itu waktunya, waktu tidurnya, ya. kalau kualitatif kualitas tidurnya. Mungkin segitu. Kurang tepat. Untuk kualitatifnya kurang tepat. Untuk yang kuantitatif sudah benar. Oke, untuk konsepnya bisa menjawab yang kualitatif. Oke, kita jelaskan ya. Kalau yang kuantitatif itu kita bisa tidur setelah berbaring 30 menit. Nah, maksudnya kita kalau siang itu tidur lebih baik itu sedikit, nggak perlu banyak waktu untuk tidur. Biasanya kan ada yang tidur jam 1 sampai asar baru bangun. Nah, itu menurut saya kurang baik. Lebih baik kita tidur ibaratnya kalau kata orang Jawa itu keteraga. Tahu maksudnya? Tidur sebentar terus terdengar suara keras kayak terlewat terus bangun. Nah, itu kan kita nggak bisa tidur lagi. Nah, seperti itu. Itu baik untuk tubuh kita. Yang kualitatif, untuk yang kualitatif ini kita bisa yang kualitatif itu yang pertama ya, yang tadi. Terus yang kedua ada 3 faktor sama yang kualitatif. Yang pertama itu tadi tidur hanya 30 menit untuk di siang guys. Nah, untuk yang kedua tidur itu tidak sering terbangun. Gitu. Kan biasanya ada orang tidur waktu malam itu sering terbangun terus susah tidur. Nah, untuk paginya kan kita untuk beraktivitas kan tubuh kita kurang fit, kurang segar. Terus hawanya itu ngantuk, ya kan? Nah, terus yang ketiga di besok paginya kondisi tubuh kita itu segar. 3 itu. Jadi fresh, tubuh kita itu fresh. Kalau kita tidurnya maksimal, tidak kurang dan tidak lebih. Oke. Untuk selanjutnya, Tanya kan Pak? oke, bisa. Apa yang menyebabkan tidur enggak nyenyak hidup Pak? Bentar bangun Ya. lagi terus bangun lagi tanpa ada suara yang mengganggu seperti Bapak. Ya. Sampaikan tadi, apakah ada sebabnya seperti apa? Ya mungkin masnya kecapean bisa ya. Kecapean melakukan aktivitas sehari penuh. Terus, nah dalam aktivitas itu sampai nggak pernah melakukan aktivitas olahraga. Ya, harus diimbangi lah. Seumpama kita kan
melakukan aktivitas sehari penuh lah, ibaratnya jam 7 pagi sampai jam 4 sore ibaratnya ya. Nah, terus kita kalau jam sore itu bisa istirahat, malamnya tidur. Nah, di pagi hari kita itu bisa melakukan aktivitas olahraga seperti jogging atau push up, sit up seperti itu ya. Untuk pemanasan. Pemanasan untuk apa? Untuk kita menghadapi apa itu namanya, pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, aktivitas setiap hari seperti itu. Ini kan yang tanya lagi? Ada ya. Nah, di kebugaran jasmani ini kita juga harus memakan makanan yang sehat dan makan yang teratur. Mungkin ada yang tahu apa saja makanan sehat? Jadi sempurna mungkin sudah nggak asing lagi ya. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan masih banyak lagi. Jangan. Nah, di dalam makanan yang sehat kita juga harus makan yang teratur. Jadi nggak boleh makan yang berlebihan. Waktunya pagi sarapan, itu sarapan. Terus siang jam makan siang makan. Terus nggak boleh waktu pagi sarapan nanti sarapannya pagi jam 6:30 ibaratnya. Nanti jam 8 makan lagi. Itu nggak boleh. Juga itu harus teratur dalam kebugaran jasmani, itu harus ada aturannya untuk kondisi tubuh kita. Jadi kita juga harus mengetahui lah porsi tubuh kita itu seperti apa, ya kan? Jadi makannya itu teratur, pagi sarapan, makan siang, makan sore, kalau sempat makan malam juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa makan malam nggak boleh di jam 6 ke atas. Di jam 6 ke atas? Iya. Setelah jam 6 ke atas. Kalau bisa ya jam 5 habis asar atau gimana makan dan cukup. Nggak usah makan. Makan sorenya. Iya, makan sorenya. Jadi malam nggak usah makan. Kalau bisa seperti itu. Kenapa ya? Ya di dalam kebugaran jasmani aturannya seperti itu. Makanya itu harus Jatah jam 9 itu nggak boleh. Kalau bapak sih seperti itu. Ya. Kalau bapak seperti itu. Pernah ada yang dengar? Bapak pernah dengar? Kalau bisa makan itu nggak boleh jam 6 ke atas. Cukup sampai jam 4 jam 5. Supaya apa? Ini loh. Kalori supaya nggak numpuk di perut dan di mana. Nggak nunduk. Saya sendiri juga seperti itu. Tapi kadang ya susah. Untuk ngerem makan malam itu susah. Bisa juga diperbaiki. Ya. Kalau nggak boleh makan nasi ya terpaksa makan mie gitu ya. Terus untuk selanjutnya, mungkin tempe dan tahu itu kan baik untuk tubuh kita ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita makan tempe sama tahu setiap hari, nggak apa-apa. Ya, tapi kan harus ada porsinya. Ya, ada porsinya. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh. Ya, dikontrol diri lah, dikontrol sendiri kita makannya, terus minumnya juga itu minum air putih kalau bisa sehari yang banyak lah kalau bisa. Kan itu sehat untuk kita. Yang materi selanjutnya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah olahraga yang teratur. Di masa pandemi seperti ini kita harus berolahraga. Nah, berolahraga itu nggak harus keluar ke rumah, ke lapangan, itu bisa dilakukan di halaman depan rumah. Di masa seperti ini, nah pemerintah kan menerapkan aturan baru, itu contohnya social distancing. Di masa seperti ini banyak orang yang mengabaikan tentang kebugaran jasmani.
Jadi di masa seperti ini banyak yang dirugikan. Salah satunya contoh event sepak bola itu kan juga harus dihentikan. Tidak cuma di Indonesia, di mana-mana, di Eropa, di Palestina, di Gaza, perang pun juga dihentikan. Jadi ada pun yang dimulai lagi, sepertinya contohnya Liga Inggris kemarin, Liga Champions kan nggak ada penontonnya. Itu kan juga merugikan dari klubnya sendiri, tidak ada pemasukan seperti itu. Oke, ini saya akan menyampaikan video itu saya lakukan. Saudara kembar saya waktu masih kurus, ya. Nah, kita bisa melakukan aktivitas seperti push up. Bisa dilakukan di pagi hari. Push up, bangun tidur, tapi jangan lupa cuci muka dulu ya. Tidur terus push up. Yang kedua, kita bisa melakukan sit up. Agar apa ya? Itu tadi kebugaran jasmani kita itu terjaga, tidak lemah dan virus tidak mudah masuk ke tubuh kita. Kenapa Pak orang bugar kok nggak gampang memasukkan virus? Ya kan tubuh kita kan sehat, kuat. Jadi kalau orang fisiknya lemah terus ngelentur, ya kan? Penyakit kan gampang masuk. Apalagi orang tersebut itu jarang berolahraga. Karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Dan sekarang banyak macam-macam penyakit. Jadi olahraga di masa pandemi ini sangat penting untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya kita bisa lari bolak-balik di halaman rumah kan bisa. Seperti ini. Vertikal jam. Dan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar kabupaten. Ini sikap milih. Ini di kamar juga bisa dilakukan. Ada yang nggak bisa Pak, saya nggak bisa lari. Nah, seperti ini. Ini pun di kamar mandi juga bisa lakukan BAB. Ini sikap pensiun menutup Bisa, boleh tidak? Itu kan sepatu sudah Pak. Oke, nah itu materi kebugaran jasmani ya. Jadi kebugaran jasmani itu di masa COVID-19 ini sangat penting. Tidak bolehlah kita sampai lengah. Sedangkan pemerintah mati-matian menganjurkan kita untuk memakai masker, cuci tangan, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Ya, salah satunya kita menjaga diri kita sendiri lah. Kalau kita nggak bisa menjaga apa-apa. Kalau kita sendiri sehat, kemana-mana kan kita aman, nggak ada yang takut. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Kalau ada yang ditanyakan tentang materi kebugaran jasmani. Itu tadi kan ada beberapa contoh beberapa kebugaran jasmani saya prakteknya kan Pak. Ya. Itu apakah ada fungsinya masing-masing atau cuma hanya untuk meningkatkan menjaga kebugaran jasmani? Kalau menurut saya ya ada fungsinya dan ada yang untuk apa gimana tadi pertanyaannya? Ya ada yang untuk menjaga kondisi fisik kita juga ada. Dan untuk kalau usaha untuk melakukan ini menambah kekuatan otot juga bisa. Ya otot kanan ya. Untuk push up, untuk sit up kan, untuk perut kan bisa. Nah seperti ini. Ini kan juga sikap plank ini kan untuk menahan perut, menahan nafas. Tapi itu sampai terusnya ditahan nafas mati memang keluarga. Ini Pak ya Pak. Oke. Ibu. Siapa ya Pak?
Gue ibu. Itu lah. Waktu kecil sering nonton. Oke, dari materi ini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bertanya lagi? Gak apa-apa, silakan. Apa sudah paham semua tentang bahan dasar? Bisa nggak saya Pak? Kan tadi contohnya berapa? 9 atau 10. Bisa nggak saya cuma melakukan 2 atau 3 macam? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan aktivitas olahraga dan bisa mengeluarkan keringat, gitu ya. Itu yang penting. Iya, yang penting seperti itu. Jangan sampai lah kita hari ini olahraga, terus minggu depan lagi baru olahraga, itu kurang baik. Kalau bisa di rutinitas setiap hari teratur, ya teratur. Nggak perlu banyak lah, jogging selama 5 menit, nanti istirahat, terus ganti lagi push up. Tapi istirahatnya jangan lama, 5 menit. Apalagi kan gorengan, gampang capek itu. Lalu apa? Kan setelah olahraga itu boleh apa kayak nasi gizi lagi makan. Ya, makan jangan makan makanan yang berat dulu, yang ringan. Oke Pak. Sebelum olahraga itu sebaiknya makan dulu atau nggak makan dulu? Kalau makan dulu kan biasanya mabuk ya Pak ya. Kalau nggak makan dulu gampang capek karena tubuh belum menyerap energi. Kalau bisa nggak apa-apa makan terlebih dahulu, tapi dalam waktu sebelum 2 jam atau 3 jam, sebelum olahraga 2 jam atau 3 jam sebelumnya makan nggak apa-apa. Kenapa? Ya supaya kuat tubuh kita nggak lemas. Nggak kenapa kok diberi Jeda gitu. Ya harus itu kalau nggak diberi jeda, jangan gampang senang petengin, sudun. Ya gampang dulu meleng. Soalnya baru pengen tak. Pengen balik, tapi ya sini. Kalau habis olahraga ya kita jangan, nggak apa-apa minum es air dingin nggak apa-apa. Tapi minum es jangan ada gulanya itu Tidak boleh. Air harus satu. Air dingin nggak apa-apa. Yang penting jangan ada pemanisnya seperti besar, apalagi terus manis, jus sampai apa? Itu nggak boleh. Oke, ada yang tanya lagi? Nggak ada, saya nanti tes. Terus apa? Ini pada siap. Ya wes untuk Oke ya, sudah paham ya materi hari ini. Untuk tugasnya kalian membuat kolom seperti di Power Excel kalian ya. Nah, seperti itu. Nanti kegiatannya dijadwal. Rutinitas kalian dari pagi sampai sore itu dicatat. Sampai malam pun dicatat. Jangan sampai pagi, contohnya pagi ya. Sarapan itu jam berapa dicatat. Kalau bangunnya jam 4 pagi sholat subuh ya dicatat sholat subuh. Habis sholat subuh melakukan aktivitas olahraga ya itu dicatat. Terus dan olahraganya itu berapa menit juga dicatat. Seumpama push up, sit up itu juga dicatat. Dari ini dapat berapa? Kan untuk kedepannya kita bisa dievaluasi bareng-bareng. Umpama Mas David hari ini dapat 5 dalam waktu 60 detik. Nah masalah kan dari pertama. Biasanya hari kedua kan bisa tambah 2, tambah 3 kan harus ada tahapan. Jadi nggak ada ceritanya pertama dapat 10, terus ketiga malah turun 8. Wah itu nggak niat ujian itu. Kalau niat berolahraga ya maksudnya ditambah porsinya. Paham tugasnya? Tugasnya itu tadi ya, sudah paham ya? Catat kegiatan sehari-hari selama 1 minggu aja, tidak perlu 1 bulan, 1 minggu aja. Dikasih tanggal, hari, terus kegiatan, terus Anda melakukan apa saja, semuanya push up, hari ini jumlah berapa, sit up jumlah berapa,
Terus makanannya harus teratur. Pagi makan jam berapa, siang, terus sore, malam. Oke, cukup. Ada yang tanya lagi? Ya. Ada ya. Oke. Sekian materi dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.